Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, ma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minun al muttaqun as-shadiqun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ikhwan dan akhwat fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan di majelis yang mulia ini. Bersama-sama kita akan menggunakan waktu sekitar 1 jam ke depan untuk menambah wawasan kita dan mempertebal keyakinan kita. Mudah-mudahan juga menambah nilai amal soleh kita di Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kalau kita mengkaji kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama berkenaan dengan tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa, kita akan menemukan bahasan tentang al-muhasabah qoblal amal, melakukan evaluasi diri sebelum melakukan satu perbuatan. Dan muhasabah ini tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan al-muhasabah ba'dal amal, evaluasi setelah kita beramal. Evaluasi yang kita lakukan atau muhasabah yang kita lakukan sebelum beramal itu meliputi pertanyaan-pertanyaan sederhana. Apakah perbuatan ini lebih baik saya lakukan atau tidak saya lakukan? Kalau saya lebih baik saya lakukan, apakah saya nanti bisa ikhlas atau tidak? Atau amalan yang saya lakukan bisa itibak kepada Nabi atau tidak, sehingga bisa menjadi amal soleh? Kemudian apakah saya bisa continue menjaga amalan ini agar tidak futur atau berhenti di satu titik, setelah itu tidak melakukan lagi? Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan itu secara sekilas kita jawab, kemudian kesimpulannya adalah oke, saya melakukannya. Sedikit banyak hal itu akan membantu kita pada saat menemukan kesulitan-kesulitan, pada saat menemukan hal-hal yang tidak kita sukai, dan kita bisa bersabar atas itu. Kita tidak pernah menyesali apa yang terlanjur kita pilih, karena semua yang kita pilih itu pasti mengandung risiko. Tapi banyak orang yang menyalahkan pilihannya ketika risiko itu datang. Karena itu, untuk mengantisipasi kemungkinan kita menyesali apa yang telah kita lakukan sebelum melakukan perbuatan, cari dulu alasannya.
kamu melakukan ini tuh yakin ini lebih baik kita lakukan atau tidak kita lakukan, itu ketemu dulu jawabannya. Saya kemarin mendapatkan email dari Cilacap. Emailnya mengatakan, Ustadz, saya jatuh cinta kepada kembang desa. Saya nggak tahu nama desanya pohon apa kok punya kembang itu ya. Dia bilang yang menyukai gadis ini sangat banyak Ustadz, dan semuanya pengen menikahinya. Maka kami bersaing untuk mendapatkan itu. Atas izin Allah kemudian sayalah yang menikahinya. Atas izin Allah sayalah yang menikahinya. Kemudian alangkah bahagianya karena saya bisa menikah dengan perempuan yang paling cantik di kampung kami. Tapi ternyata 2 tahun pasca pernikahan itu saya menceraikan istri. Karena meskipun dia cantik, dia tidak mau diatur, tidak taat kepada suami, tidak bisa diarahkan kepada agama, dan terakhir malah dia sering berkunjung ke dukun. Karena saya tidak tahan, akhirnya saya ceraikan. Ini hanya contoh sederhana bahwa ketika dia menikah itu dia nggak bertanya dulu apa yang saya butuhkan dari seorang istri gitu loh. Sehingga dia membayangkan kalau nanti saya dapat perempuan yang cantik sebagai istri saya pasti bahagia. Ternyata tidak. Tapi ketika nanti kita sudah punya pertanyaan, lah saya menikah itu butuhnya apa? Kalau butuh kita adalah istri yang taat sama suami, yang kita cari bukan yang cantik atau yang jelek, yang mau taat gitu. Karena tidak semua yang cantik itu mau taat, apalagi sudah jelek nggak mau taat, jangan dipilih gitu ya. Seperti itu. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang apa sebenarnya tujuan menikah itu. Karena banyak orang menikah itu nggak punya tujuan, nggak punya kerangka berpikir yang jelas, sehingga ketika pernikahannya menghadapi masalah mereka gampang retak, gampang mengucapkan kata cerai. Saya kemarin didatangi sepasang suami istri, yang perempuan pakai cadar, yang laki-laki seorang ustadz senior. Senior karena dia ustadz saya. Datang, saya pikir bertemu saya itu mau mengundang untuk mengisi walimahan atau mengundang pengajian di kampung mereka. Saya pikir seperti itu. Tapi begitu ketemu, ibunya nangis dulu. Saya udah curiga aja, kenapa nangis? Kan kalau mau undang mantenan atau suruh ngisi pengajian kan sukacita wong itu, acara-acara yang menyenangkan. Setelah duduk di samping saya, kemudian saya tanya, ada apa? Bagaimana kalau kami bercerai, Ustaz? Padahal mereka adalah ikhwan dan akhwat yang aktif di pengajian. Si suami itu seorang ustadz senior, lulusan pesantren, arape ngelotok nganti jiglok-jiglok gitu ya. Nikah sudah 26 tahun, anak 7, punya cucu 2. Saya subhanallah, apa yang salah dengan orang-orang pengajian ini? Kenapa orang-orang ngaji tidak bisa melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah? 26 tahun pernikahan bukan usia yang pendek. Banyak yang hadir sini usianya di bawah 26. Padahal kalau dari luar keluarga ini bisa dicontoh, anaknya yang masih hidup 6 dari 7 yang lahir itu, yang masih hidup 6 itu semuanya lulusan pesantren. 2 sudah jadi ustadz dan ustadzah, sebagian sedang menempuh pendidikan, yang sisanya dan beberapa menempuh tahfidz Quran. Dari luar itu keluarga ideal itu loh, yang laki-laki ustadz, yang perempuan pakai cadar, anaknya di pondok semua. Tapi setelah ada kesempatan ketemu dengan saya, ya tetap nangis juga karena mengatakan saya tidak kuat lagi. 26 tahun saya menunggu suami saya berubah dan tidak berubah, sampai saya kemudian berhenti mengharap. Judulnya berhenti berharap. Saya berharap dia berubah, ternyata nggak berubah, ya selesai. Tapi waktunya 26 tahun loh, dia putu loro loh mas. Saya hampir nangis, sampai sekarang itu saya belum bisa hilang bayang-bayang itu. Nah salah satunya karena tujuannya nggak jelas, nikah itu mau apa itu nggak jelas. Coba tanya sama yang tua-tua di sini, dulu waktu nikah ngapain, coba alasannya.
Kenapa dulu nikah? Ya wis wayahe to Ustaz, misalnya gitu loh. Wayahe itu umur piro? Iku umur 30 akeh dorong nikah gitu loh. Kenapa? Ya. Paling tidak dari sekian banyak kitab yang pernah saya baca berkenaan dengan tujuan-tujuan pernikahan, saya lebih suka untuk menyampaikan apa yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya-nya berkenaan dengan tujuan-tujuan pernikahan, yang kalau saya bahasakan sederhana ada 5. Yang pertama adalah al-waladus sholeh wa huwa al-aslu ladzi alahu nikah. Yang pertama, menikah itu tujuannya memang untuk mendapatkan anak yang soleh, dan itulah inti dari disyariatkannya pernikahan. Ini tujuan umum, satu-satunya cara yang diizinkan Allah sebagai sarana untuk reproduksi, untuk menjaga eksistensi manusia, untuk berkembang biaknya manusia adalah pernikahan. Jadi kalau kita bicara soal pernikahan, pada awalnya kita bicara soal menggandakan diri kita dalam wujud anak-anak itu, menjaga agar eksistensi manusia tetap di muka bumi, dan satu-satunya cara yang diizinkan Islam adalah pernikahan. Bahwa nanti ada orang yang menikah tidak pengen punya anak, itu enggak apa-apa, tapi bukan di sini tempat bicaranya. Kita bicara soal kaidah umum dulu. Nanti mungkin ada orang yang menikah memang tidak ingin punya anak, nanti saya ceritakan di belakang, ada kasusnya. Tapi intinya seperti itu. Dan anaknya harus anak soleh. Berani menikah, berani punya anak harus jadi anak soleh. Kalau tidak, jangan tersiksa seperti yang saya ceritakan beberapa bulan yang lalu. Anak bisa membuat kita bodoh karena terlalu banyak waktu untuk mencari uang bagi keperluan anak-anak yang nggak selesai-selesai. Akhirnya kita sampai kehilangan ilmu agama. Umur 40 tahun, 50 tahun nggak ngerti baca Quran, nggak bisa sholat, nggak ngerti najis. Itu karena kita telah diperbudak oleh anak kita. Ya, anak itu bisa menyedihkan karena apa yang dilakukan anak-anak itu sekarang banyak yang membuat orang tua nggak bisa tidur. Anak-anak SMP, SMA sekarang ini dari data yang pernah saya baca secara nasional sudah lebih dari 50% yang tidak perawan lagi. Di kota-kota besar, sampelnya Bandung, Jakarta, Denpasar, Surabaya itu ya, itu sudah di atas 50% yang melakukan hubungan suami istri sebelum pernikahan. Ya. Ada orang tua yang sudah sampai stres memikirkan anaknya. Sebagaimana saya ceritakan kemarin, ada seorang teman yang menabrak anaknya polisi itu, meninggal karena di pertigaan Pakis Ndelanggu, lampu merah, tiba-tiba harus berhenti, di depannya ada mobil pickup, ada anak-anak pang yang salah satunya terpelanting jatuh, sama teman kita ditabrak mati. Setelah ditanya sana sini, ternyata anak Pak polisi, takut kan, daripada nanti urusannya panjang-panjang, dia datang ke rumahnya Pak polisi itu minta maaf dan menjelaskan bahwa tidak ada keinginan apapun, apalagi membunuh. Itu betul-betul kecelakaan, tidak sengaja, tahu-tahu anak bapak terpelanting dan saya tidak bisa mengerem sepeda motor, suasananya kredit, ya anak bapak meninggal. Pokoknya jangan dibawa ke pengadilan atau apalah, kita selesaikan secara kekeluargaan. Pak polisi itu jawab enteng banget, mboten napa-napa Pak, wong kula wis mikir anak kula judeg kok. Jadi hari ini tuh ada satu keadaan di mana orang tua tuh mengharapkan anaknya mati. Kenapa? Saking mumete mikir mendidik mereka itu susah sekali. Mungkin di Tawangmangu Anda bisa ketawa karena memang di sini masih kampung gitu ya, masih dusun, masih kayak keluarga orang zaman dulu lah. Tapi kalau Anda masuk ke kota, betul-betul terjadi, Pak. Orang tua yang dibuat pusing oleh anaknya karena tidak bisa dididik dengan baik itu. Nah, karena itu maka Rasulullah mengatakan tazawwajul wadudal waluda fa ini mukatsiru bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan yang wadud, yang penyayang. Jangan sekedar yang cantik, karena cantik banyak yang jahat, kukunya panjang-panjang gitu ya. Wal walud, dan perempuan-perempuan yang subur, yang punya kemungkinan punya anak. Fa ini mukatsiru bikumul umama yaumal qiyamah, karena aku akan bangga dengan jumlahmu yang banyak di hari kiamat nanti di hadapan umat yang lain. Lah buat apa? Pilihlah lahan yang subur kalau tidak kamu tanami, kan gitu. Artinya secara tersirat pilihlah perempuan yang subur, karena dengan itu kamu punya kemungkinan punya anak banyak gitu loh. Kalau sudah nyari istri yang subur-subur satu saja cukup, kan nggak ada korelasinya dengan hadis ini. Tapi kalau punya anak ternyata suburnya dapat tapi nggak sayang, ya nanti ceki satu persatu Pak gitu loh. Saya kemarin baca kisah itu lumayan mengerikan.
Di Cina itu ada sepasang suami istri hobinya jual anak. Hobinya jual anak karena mereka ketagihan game online di internet. Jadi mereka sepasang suami istri yang betul-betul memang seia sekata, suka main game dan online. Jadi bukan game yang sudah disimpan, langsung terhubung dengan internet pada saat itu. Ketika mereka tidak punya uang untuk melanjutkan permainannya, ketika lihat anaknya, kita iso didol gitu loh. Paling tidak sudah 2 anaknya yang dijual. Sudah seperti itu. Sekali lagi, Tawangmangu ragatuk rapopo iki cek desa masalah gitu loh. Tapi di kota-kota besar sudah sampai tingkatan seperti itu. Idza mata ibnu Adam min qata amalu ila min thalas min shadaqatin jariyah ilmin yutafa'u bi awaladin sholihin yad'ulah. Jika manusia itu mati, maka akan terputuslah semua amalnya kecuali dari 3 hal. Sedekah jariahnya, ilmunya yang bermanfaat, dari anak soleh yang mendoakan orang tua. Anak soleh yang mendoakan orang tua. Mendoakan karena lebih permanen, bukan anak yang mengajak kita piknik ke Bali. Karena mungkin cuma sekali, tahun berikutnya kita sudah stroke dibawa ke Bali cuma ngatang-ngatang. Bukan anak yang ngirim parcel lebaran, karena kadang-kadang dikirim juga tidak sesuai dengan kebutuhan. Tetapi anak yang mendoakan orang tua, karena minimal mendoakan itu seandainya setelah sholat fardu saja 5 kali sehari, minimal itu. Sampai kita meninggal pun tetap mendoakan. Jadi bagaimana membuat anak kita adalah anak-anak yang mendoakan orang tua. Itu yang penting. Bagi yang belum menikah, jangan tergoda oleh kecantikan, jangan tergoda oleh sesuatu yang tidak penting. Karena kamu menikah itu berarti memilih istri, itu sama saja memilih ibu bagi anakmu. Demikian juga kalau gadis-gadis yang di belakang sana menerima lamaran laki-laki, sesungguhnya kamu tidak hanya memilih suami, tapi kamu memilih calon ayah bagi anak-anakmu nanti. Karena bersama dialah anak-anak soleh itu bisa dilahirkan, bisa dididik. Anak soleh itu bukan apa ujuk-ujuk langsung soleh, enggak. Saya sudah ceritakan bahkan ketika kita ngasih nama Muhammad Soleh sekalipun, tetangga saya namanya Soleh tapi enggak sholat. Sehingga kalau saya ketemu saya bilang itu soleh dalam tanda petik, karena tidak sholat. Kemarin saya sama adik saya ke Semarang, itu ada salon judulnya Salon Joni Soleh. Laki-laki sukanya megang-megang rambut perempuan tapi namanya Joni Soleh gitu loh. Adik saya langsung bilang ke soleh ndak soleh gitu loh. Meskipun namanya soleh tapi salah gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah lihifdzil farji wa ghadil basari. Menikah itu tujuannya adalah untuk menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Manusia itu diberi Allah yang disebut dengan al-gharizatul jinsiyah wa hiya min aqwal gharaiz. Manusia itu diberi Allah berupa naluri seksual, dan naluri ini merupakan naluri yang sangat kuat, sangat kuat. Idza qama dzakaru amyatil basar, kata Imam Syafi'i. Laki-laki itu kalau sudah terangsang matanya buta. Di Gemolong, bukan di Gemolong ya, di daerah Kaliyoso itu masih termasuk Karanganyar juga. Kalau Anda hafal wilayah Anda sendiri, ini Kaliyoso, ini Karanganyar yang paling timur gitu ya. Kaliyoso itu termasuk Karanganyar juga, perbatasan dengan Boyolali. Itu pernah ada seorang duda yang tidak tahan ketika hasrat seksualnya bangkit. Dia biasanya pergi ke tempat perempuan-perempuan nakal, hari itu dia nggak punya uang. Akhirnya dia menunaikan hajatnya dengan kambing peliharaannya. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Nah karena dia merupakan aqwal ghoraiz, merupakan naluri yang sangat kuat, ini kalau nggak disalurkan secara bermartabat, terhormat dan berpahala, ini berbahaya. Ini berbahaya. Karena itu kita bisa melihat dengan mudah orang-orang yang ketika diberi Allah kemiskinan itu bisa sabar, ketika diberi Allah kekayaan itu bisa syukur, tapi tidak banyak yang bisa bertahan ketika diuji Allah dengan ketertarikan terhadap lawan jenis. Kemarin saya judek juga, hari Ahad yang lalu saya ngisi mantenan walimahan, itu ada yang lapor, Ustadz ini ada seorang yang menikah, sudah punya anak 2, belum punya rumah sendiri, masih ikut orang tua, tapi sekarang ngoyak-ngoyak istrinya untuk menikah lagi dengan seorang janda. Beranak 2 atau 5, saya persisnya kurang tahu. Terus kemudian saya tanya, lembut dinasehati, gimana nasihati Ustadz, orang itu guru agama, dalile okeh wisan gitu loh. Terus dia tuh ya aktivis masjid kok. Sepiye coba sampai teman-teman guru agamanya itu mengingatkan dia tuh, dia seperti kayak orang tidak bisa nerima nasihat. Karena sudah itu tadi,
sudah naluri apa lawan jenisnya itu sudah muncul. Sehingga mulai dari tukang tambal ban, pemulung itu yang tataran rendah, yang paling tinggi itu ada Perdana Menteri John Profumo, ada Presiden Bill Clinton, di tengah-tengahnya itu ada anggota dewan, ada artis-artis, itu semuanya rontok gara-gara tertarik dengan lawan jenis. Akal sehat sudah tidak berfungsi. Makanya kendalikan matamu, karena al-ainu ra'idul qalbi, mata itu adalah dutanya hati. Apa yang kita inginkan itu berasal dari apa yang kita lihat. Makanya kalau mau belanja ke toko atau ke kota itu bawa catatan, mau beli apa saja. Nanti beli sebatas yang dicatat itu langsung pulang. Tapi kalau dari rumah niatnya cuci mata itu bahaya. Begitu sampai di sana semua barang didisplay bagus-bagus, diskon 50%, 70%, jenengan langsung tertarik untuk membeli. Dan 70% dari orang-orang Indonesia kalau membeli itu namanya impulse buying, membeli tanpa rencana. Karepe gurnyang pasar Tawangmangu, tekan kono pit motor dikreditke cukup dengan kakak, langsung ngopit motor mulai. Bar kuwi ndak sasi bingung le ngarep bayar angsurane gitu loh. Begitu. Sama karena al-ainu raidul qalbi, karena mata itu adalah dutanya hati, maka banyak sekali orang yang dalam hidupnya itu susah, menderita, capek, lelah hasil dari apa yang dia lihat. Dulu nenek moyang kita tuh kemana-mana ke sepeda ontel, bahkan jalan kaki nggak ada masalah, Pak. Sekarang karena kita lihat sepeda motor murah, dikreditkan tanpa uang muka, cukup dengan rekening listrik sama kartu penduduk atau KK, itu membuat istri-istri kita tuh jadi tergoda untuk mengatakan aku menikah dengan kamu itu meh mati, orang tahu ngerasakan Pak pit motor toh Mas, mbok kredit kono. Seolah itu menjadi satu standar baru, kalau kita nikah nggak bisa beli sepeda motor, seolah-olah kita tuh belum pernah membahagiakan istri itu. Padahal ukurannya bukan itu. Siapa yang belum menikah di sini? Siapa yang jujur? Orang Indonesia tuh hebat kok, mau ngaco aja golek konco gitu. Kan kamu cukup diam. Siapa yang belum nikah? Oh saya belum. Ngaco kan ngono. Lah ngopo ndak tak takon kanan kiri. Siapa yang belum nikah lagi? Oh, langsung dikerutuki ibu-ibu di belakang saya kalau nanya itu, Pak. Enggak, maksudnya begini. Saya ketika ditanya oleh seorang, gimana Ustaz agar saya berani melangkah ke pernikahan? Saya katakan ada satu hadis yang berbunyi salah satun hakun alali aunuhum. Ada 3 kelompok yang Allah pasti akan menolong mereka. Yang pertama al-mujahid fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua al-mukatib ala diridul ada, budak yang ingin membebaskan diri dari majikannya. Yang ketiga wa nakihul diridul afaf, orang yang menikah dengan tujuan menjaga kehormatan dirinya. Maksud saya wanek no nikah, sing penting jogo niate nikahmu karena Allah, untuk menjaga kehormatan diri. Karena kamu kalau lihat lawan jenis sudah pusing, daripada nanti terjebak pada perzinaan. Nikah saiki. Sekarang di kota-kota besar itu orang tidak menyebut jejaka atau perawan, nyebutnya single. Single itu adalah istilah untuk orang yang tidak punya pasangan. Jadi urung nikah, ini bukan berarti jejaka atau perawan. Bukan. Lu namanya itu belum menikah, tapi ini mungkin dia sudah dipakai berapa puluh orang itu. Itu biasa di kota-kota besar seperti itu. Bahasanya kamu menikah, single, ya. Tidak ngaku saya perawan karena belum tentu perawan juga. Nah, kita tidak menjadi orang-orang munafik seperti itu. Tidak nikah tanpa alasan yang jelas. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kamu menikahnya karena Allah, maka Allah pasti akan membantu kamu. Yang penting niatnya adalah menjaga kehormatan diri. Tit, saya kira siapa sih yang nikah? Tetap orang aku toh? Ayo itulah ngacungnya golek koncoy, subhanallah. Innal mar'ata tuqbalu fi surati syaiton wa tudbiru fi surati syaiton fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi, rawahu Muslim. Sesungguhnya perempuan itu dari depan terlihat seperti setan, dari belakang juga terlihat seperti setan.
Bukan berarti ibu-ibu itu kayak setan, bukan. Tapi daya pikatnya untuk membuat iman kita goyang itu kuat. Dari depan tuh esemannya, encepannya, kerlingannya itu sangat dahsyat. Dari belakang golane tok mare gede-gede Pak gitu loh. Makanya kalau pakai kerudung ya jangan cuma menutupi kulit tetapi yang longgar. Kan banyak sekarang perempuan pura-pura pakai kerudung tapi makna berkerudung bagi mereka itu cuma menutupi kulit. Tapi kalau pakai baju itu malah tambah seksi itu ada. Coba kamu ke UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, itu banyak sekali orang pakai kerudung karena memang wajib pakai kerudung. Tapi pakainya celana panjang sama kaos atau baju lengan panjang, ini ndak yadine sing nomor loro. Jadi kayak tape dipenak itu Pak, melendung rono melendung rene gitu. Saya subhanallah ini perempuan-perempuan pakai kerudung atau enggak gitu loh. Jadi memang begitu, mereka itu nggak paham. Nah Rasulullah mengatakan perempuan itu dari depan kayak setan, kerlingan matanya, senyumannya, ketawanya, panggilannya, sementara dari belakang itu ya tetap menarik. Nah jika salah satu di antara kalian melihat perempuan di jalan kemudian terpesona, pulanglah. Apa yang ada pada perempuan itu ada pada istrimu. Apa yang muncul berupa gairah yang terbakar itu bisa tersalurkan di rumah karena istrimu juga punya seperti yang dia punyai. Jadi sebenarnya perempuan itu mau kuning, mau putih, mau coklat, mau hitam, podo wae janjane Pak. Apa nek ugelangan, res raketok itu ya. Raketok sudah. Tapi kenapa Anda tinggalkan istri Anda hanya karena dia lebih cantik, lebih putih, sampai nabrak-nabrak tiang listrik misalnya lihat perempuan cantik itu kan iklan yang membodohkan kita sebenarnya. Karena yang kita nikah itu kepribadiannya, bukan tubuhnya, bukan kulit yang berwarna putih atau coklat. Ada seorang bapak yang menemui saya setelah 4 kali kontak-kontak nggak ketemu, akhirnya keempatnya ketemu di studio radio dakwah syariah di RDS. Saya lihat bapak itu umurnya sudah sekitar 50 tahunan. Kemudian saya nanya sama bapak itu, ada keperluan apa Pak? Ustadz bisa nolong saya nggak? Insya Allah bisa selama saya mampu. Apa? Saya pengen Ustadz menikahkan saya. Saya sudah 11 tahun berselingkuh. Saya waktu itu batin, wah ya istiqomah tenan ya 11 tahun. Orang ganti-ganti gitu loh. Kemudian saya sudah punya anak 1 hasil dari perselingkuhan itu, sekarang kelas 1 SMP Ustaz. Dan setelah dia tahu bapak dan ibunya itu tidak menikah, dia menangis minta kepada saya untuk menikahi ibunya. Malu katanya malu sama teman-teman. Ustaz bisa nolong saya enggak? Oh bisa, insya Allah bisa. Bapak rumahnya mana? Banyudono Ustaz. Oh tanggoku, aku ya wong Banyudono. Saya bilang gitu, berapa di alamatnya mana? Sini. Oh ya sudah, itu hanya 3 kilo dari rumah saya. Nanti ke rumah saya saja Pak. Daripada di sini malu. Banyak penyiar, banyak karyawan di radio RDS. Nanti di rumah saja. Akhirnya pada hari yang ditentukan bapak itu datang, bawa perempuan selingkuhannya, bawa saksi, bawa wali. Kebetulan saya di rumah sedang ada tamu. Saya bilang sama tamu saya, Mas, nanti kamu tambah jadi saksi biar lebih banyak yang tahu masalah ini. Saya ke belakang ketemu sama istri saya, tolong buatkan teh sama snacknya dikeluarkan, kita ada tamu. Saya terangkan tujuannya begini, nanti setelah kamu keluarkan teh sama snack, kamu keluar, kamu temani ibu itu biar nggak sendirian. Nggih Bi, ya sudah, saya tinggal ke depan. Saya tanya sama bapak itu, Bapak mau ngasih mahar berapa sama ibu? 100.000 rupiah. Ya sudah lumayan. Karena saya dulu 10.000 rupiah Pak. Saya dijebak, jebakan yang manis kalau saya begitu gitu loh. Jadi saya melamar istri saya di Temanggung, tetangganya beliau. Gitu ya, saya diantar Ustadz Wahyudin, Ustadz Jamal, Ustadz Pak Mansur ya, yang nyopir itu. Ustadz dari Pondok Nguruki ngantar saya ke sana. Sampai di sana itu tujuannya mau mengenalkan, ini namanya pemuda, namanya Triasmoro, mau nikah dengan anak bapak boleh enggak? Kalau boleh nanti 1 bulan lagi mau datang dengan keluarganya, ngelamar resmi. Kalau tidak boleh, ya ngapain jauh-jauh dari Solo ke Temanggung kalau ditolak kan gitu. Ternyata calon mertua saya itu langsung menerima dan langsung menikahkan saat itu juga.
Beliau pimpinan cabang Muhammadiyah Kewangan Temanggung. Hari ini berangkat naik haji. Ya langsung nah siapa yang menolak gitu loh, dikasih kayak gitu. Percepatan yang indah itu ya Pak. Pengennya 1 bulan lagi ternyata dipercepat gitu kan. Udah. Tapi ustadz ini ngancem saya, pokoknya kalau hari ini nikah kamu langsung kami tinggal di sini, kami pulang. Oke. Masalahnya di dompet saya itu cuma ada 10 ribuan 2. Jadi ketika mau dia lakukan ijab itu, saya ditanya, maharnya berapa? Saya bingung. Tak kasihkan semua cuma 20 ribu, berarti nanti saya pulang jalan kaki gitu loh. Kalau tak bagi 2, 10 ribu untuk pulang ke Solo masih cukup waktu itu tahun 94 ya. Tapi kalau nanti saya bilang kan cuma 10 ribu gitu loh. Tapi setelah popo lah 10 ribu, 20 ribu ya bedanya sidik kan gitu. Saya bilang 10 ribu mau nggak? Uangnya cuma itu. Oke, ditanya dulu ke belakang mau atau tidak. Ternyata sebentar lagi kemudian keluar terus ngomong, oh nggak apa-apa, katanya 10 ribu nggak apa-apa. Udah saya nikah dengan 10 ribu. Jadi di surat nikah saya itu 10 ribu Pak maharnya. Jadi kalau bapak ini bilang 100 ribu sudah lumayan, 10 kali lipat dari apa yang saya berikan ke istri saya dulu. Oke, sekarang bapak tirukan saya. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin 100 ribu rupiah saya bayar tunai. Tak detik ikut 5 detik. Tak detik ini jenengan ngomongnya lancar. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin 100 ribu rupiah saya bayar tunai. Itu 5 detik. Saya bilang sama bapak itu, Pak, jenengan itu butuh waktu 5 detik tor duit 1.000. Wong senek karo wedang sing gawe bojoku. Iya toh? Anda cuma butuh 5 detik dan uang 100 ribu. Itu sekarang kalau jenengan guling-guling karo tidur sama dia itu sudah berpahala. Inna fi buti ahadikum shadaqatun. Sesungguhnya dalam hubungan suami istri itu ada sedekahnya. Tapi karena bapak tidak punya ilmu, 11 tahun itu berzina. Oh, ternyata bapak meninggal pada 11 tahun belum bertobat. Itu jenengan datang kepada Allah membawa dosa sangat besar. Kalau jenengan berada di negara Islam, jenengan tuh dipendam separuh badannya, dilempari batu sampai mati, namanya dirajam. Di Indonesia wajahnya banyak Pak yang harus itu kayak gitu itu. Ariel Peter Pan itu dulu dibalik batu nganti mati. Lah kok malah wong wedok-wedok kerudungan don jerit-jerit, kalau lihat itu kan berarti sudah salah kaprah. Mungkin kerudungannya karena ketombean, bukan karena takut kepada Allah itu loh. Seperti itu. Jadi dalam masalah rumah tangga juga begitu. Kalau nanti kita nggak punya ilmu tentang bagaimana menyenangkan suami, bahkan menyenangkan istri, meskipun Anda sudah ngaji, sudah berjenggot, sudah pakai kerudung, ya tetap saja tidak bisa. Itu yang saya temukan. Tidak bisa, itu pakai ilmu. Sehingga ketika Rasulullah bersabda, inna fi buti ahadikum shadaqatan, sesungguhnya pada hubungan suami istri kalian itu ada sedekahnya. Inna rajula yuthabu 'alal amali al-jinsi alladhi ya'tihi ma'a zaujatihi. Bahwa seorang laki-laki akan diberi pahala ketika dia melakukan aktivitas seksual bersama istrinya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajrun? Apakah salah satu di antara kami melaksanakan hajatnya kemudian dia mendapatkan pahala? Penak tur ganjarannya oke? Rasulullah mengatakan, aro'aitum lawadu'aha fil harami akana 'alaiha wizrun? Fakadzalika idza wadu'aha fil halal kana lahu ajrun. Tahukah kamu kalau dia melakukannya di tempat yang haram dia mendapatkan dosa. Jadi kalau dia melakukan di tempat yang halal dia mendapatkan pahala. Jadi kenapa menunda pernikahan kalau itu berpahala, enak gitu. Enak dan berpahala. Jarang-jarang yang berpahala itu enak gitu loh. Ayo yang belum menikah tadi kenapa alasannya? Belum ada yang cocok Ustaz. Sing cocok sing kaya ngopo? Juga jiting buat jeblok juga cocok. Enggak, maksud saya gini, dalam kajian yang lain saya katakan kalau kamu mencari yang sempurna itu tidak akan pernah lahir di muka bumi ini. Menunggu suami yang sempurna, menunggu perempuan sempurna itu tidak akan pernah lahir di muka bumi karena memang tidak ada. Justru karena kita nggak sempurna itu kita menikah agar saling melengkapi kekurangan itu. Lagi pula kalau ketemu sempurna, mungkin dia juga tidak mau sama kamu. Jadi jangan cari yang sempurna. Resepnya menikah itu sederhana, carilah yang mau sama kamu, titik. Wah, golek sing ayu-ayu baru mbok lamar geleng-geleng kepala kowe malah stres dhewe to ya. Seperti itu.
Kemudian yang ketiga adalah litakuna as-sakinatu fi, agar kenyamanan batin ada dalam keluarga kita. Jadi menikah itu untuk membuat jiwa kita itu tenang, tentram. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah menjadikan kalian memiliki pasangan-pasangan agar kalian merasa tentram bersamanya. Jadi menikah itu untuk menenteramkan batin. Salah satu cara untuk menenteramkan batin adalah dengan menikah. Cara yang lain dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikri tatmainnul qulub. Bayangkan kalau Anda di PHK atau tidak panen atau dodolan ora payu, itu sulit mengkomunikasikan kepada istri di rumah. Mulai sasi ngarep aku ra iso mblonjo kowe, itu angel banget, Pak. Mulai sasi ngarep aku ra iso mblonjo, eneng sing alasane di PHK, eneng soalnya gagal panen, eneng soalnya dodolane ra payu, eneng sing mergo buah-buahane kebakaran. Tadi saya lihat kebakaran kios-kios buah di dekat Luwes ya, sebelum masuk kota Karanganyar tadi. Tapi ketika Anda ngomong begitu, mulai sasi ngarep aku ra iso mblonjo, aku di PHK saka perusahaan. Terus istri Anda mengatakan, "Ya ora apa-apa to Mas, wong ndemen aku nikah karo jenengan ya ora duwe apa-apa. Iku kaya mbaleni pelajaran sekolah wae." Itu jenengan tenang. Wis ora apa Mas, iki tak copot kalungku nggunen modal usaha meneh. Memang kowe jan iki ra patut tok Mas dadi karyawan, ki patutnya dadi bos. Ini saatnya kamu nunjukkan kemampuanmu. Buka usaha, kan mantep gitu loh. Lah daripada jenengan dipecat, kemudian pulang ngomong sama istrinya, lah aku dipecat mulai sasi ngarep ra iso mblonjo, jenengan istrinya malah dadi koyo bebek munu. Itu lah kok kudune ya introspeksi, kok sing dipecat kok jenengan ora liyane. Nah ini berarti pancen bodho dhewe, elek dhewe, ra penting dhewe, nanti perusahaan ini mecat jenengan, mulai saiki aku ya gelo nikah karo jenengan. Dibom pedal gitu loh. Ada saat-saat ketika dalam hidup ini kita mengalami hal yang tidak enak, Pak. Sulit, Pak, berat, Pak. Dan ketika itu suami atau istri itu bisa melengkapi untuk menenteramkan batin. Maka Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, "Az-zaujatu sholihatu laisat minad dunya wa innama hiya minal akhirah." Istri yang soleh itu bukan urusan dunia, itu urusan akhirat. Jadi siapa bilang menikah itu tidak ada urusannya dengan akhirat? Ada. Man razzaqallahu imra'atan sholihatan faqad ahna 'ala satri dinihi falyataqi satril baqi. Roh Imam Tabrani. Barang siapa yang Allah memberikan rezeki kepadanya istri yang soleha, maka Allah berarti telah menolongnya pada separuh agamanya, dan dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang lain. Jadi nilai pasangan hidup kita itu separuhnya tinggal Anda menjaga ketakwaan kepada Allah. Tidak main-main. Jadi kalau salah milih ya salah. Ustadz, bagaimana hidup saya mau tenang? Wong sumber masalah saya itu ya suami saya itu. Kan teorinya suami istri bersatu kemudian menghadapi masalah hidup. Nah sekarang masalahnya pasangannya itu gitu loh. Kan malah mumet toh ya orang yang sing nulung malah Pak, mau masalahnya pasangan kula niku. Kemarin ada seorang ibu datang ke rumah saya nikah 18 tahun. Itu ngomong, "Ustadz, suami saya itu kalau jenengan ketemu ora percaya Ustadz, jenggote lebat, bajune Ustadz pakai baju terus, pakai jubah terus. Tapi matanya keranjang betul, Ustaz. Jadi depan rumah, samping rumah, kanan kiri rumah, sampai dua adik saya, adik kandung saya itu digoda sama suami saya. Gue nerangke dalil suami saya itu apal, Ustaz. Sampai saya itu pernah malu karena ketika saya bawa ke pasar, dia lihat perempuan cantik itu ngetut ke perempuan itu. Ketika naik ke lantai 2 ikut lantai 2, dia ikut naik lantai kedua. Saya sampai nggak tahan. Ya itu tadi, saya menunggu dia berubah, tapi sampai sekarang dia nggak berubah-berubah. Sudah 18 tahun Ustaz. Saya kemungkinan akan minta cerai dari beliau. Dah, itu orang Boyolali kalau itu. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah litaksimil a'mal, atau untuk berbagi peran. Ada dalam hidup ini kenikmatan-kenikmatan atau pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan, dan ada yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Maka ketika mereka menikah, mereka menyatukan dua hal yang berbeda, dan itu membuat keluarga ini menjadi lebih luas wilayah-wilayah kenikmatannya. Ini tidak sama dengan orang yang masih bujang, karena dia harus mengerjakan semuanya sendiri. Tadi pagi itu saya meninggalkan rumah jam 4 pagi.
sebelum subuh karena saya harus mengimami sama memberikan pengajian Ahad pagi di Perumahan Fajar Indah di Solo setiap Ahad keempat jadwal saya. Padahal tadi malam saya sampai rumah sekitar jam 10:30-11 baru pulang dari Semarang. Saya bilang sama istri saya, besok pagi saya mau berangkat ngisi pengajian jam 4 pagi. Nggih monggo. Penak banget. Ganti kelambi wis disetelikake. Penak banget. Kemarin saya baru pulang dari Riau 4 hari, saya bilang sama istri saya mau belanja pergi ke Riau 4 hari, butuh baju berapa setel. Enak banget, langsung jiko-jiko siapa, langsung mangkat besok baru subuh, langsung ke bandara, selesai. Coba yang belum nikah itu. Telat pengajiannya, ngapa telat? Lagi ngerendam baju. Engko salat ngisa telat meneh ngopo? Lagi nyuci. Sesuk subuh telat meneh ngopo? Lagi jemur gitu loh, Pak. Luhure telat meneh ngopo? Lagi nyetelika. Uripmu entek keluarnya nggon kaya ngono itu selesai dengan menikah titik. Orang-orang bujang itu kan menyiksa diri sendiri karena dia menikmati hidup yang sulit. Itu kalau ada taksimul amal atau pembagian peran selesai. Saya tinggal ke Riau 4 hari, saya nggak mikir rumah, Pak. Bukan berarti tidak tanggung jawab. Maksudnya saya tidak risau, saya tidak gelisah. Saya yakin anak saya pada jamnya tetap akan dibangunkan istri saya. Pada saatnya sholat tetap akan dicek istri saya. Kebetulan anak saya sudah di pondok semua, malah aman saya gitu loh. Begitu jadi. Dan nikah itu salah satunya litaksimil akmal, untuk berbagi peran. Sehingga di sini ada kalimat begini. Fa innal insana law lam yakun law syahwatul waqa la ta'adzara alaihi al-'aisyu fi manzil wahdahu. Seandainya seorang manusia itu sudah tidak punya hasrat seksual sekalipun, dia tidak bisa hidup sendirian di rumahnya. Terlalu berat. Jadi ini yang saya katakan tadi. Nikah itu tujuan utamanya punya anak, iya. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang nikah bukan untuk punya anak. Murid ngaji saya jelaskan ini umurnya 75 tahun nikah, Pak. Bukan semekehan, bukan wis tuwa kokean anggit, bukan. Dia mengatakan, Ustadz, rumah saya itu luas 1000 meter. Luweh luas daripada masjid ini. Kemudian beliau mengatakan, saya kalau bangun malam, saya butuh teman. Pagi hari saya ngeteh, saya butuh ngomong, orang ngomong dewe karo teh gitu loh. Saya ada orang yang ngomong. Saya butuh yang bisa nyapu rumah saya. Terus nanti kalau ternyata saya masuk angin, ya yang saya ngeroki nek bojo dhewe kan kari balung-balung tok ya ora apa-apa ngono lho. Wong wis tuwa 75 tahun gitu loh. Jadi bukan berarti orang yang usia tua menikah itu mengkhianati cinta almarhum atau almarhumah. Kemudian ketika kita menikah lagi berarti kurang gawean, wis tua kari mati ndadak koken pertengsing, bukan. Justru karena mau mati itu saya jangan sampai tergoda oleh hal tidak penting. Banyak loh Pak orang-orang tua yang pedofili. Jadi awalnya normal, ketika dia tua tidak punya pasangan, akhirnya dia bermain-main dengan anak kecil, melakukan sexual harassment atau pelecehan seksual kepada anak-anak kecil itu banyak. Saya nerangkan seperti ini paling tidak sudah ada 4 atau 5 yang terpengaruh. Di Gompang itu ada perawan umurnya 54 tahun. Selama ini berpikir saya sudah tidak butuh suami, saya sudah 54 tahun. Akhirnya dengan mendengarkan pengajian saya langsung menikah dengan duda. Kemudian ini tadi yang saya ceritakan itu daerah Gemolong sana. Kemudian ada lagi yang daerah Banyuanyar, itu seorang perempuan sudah mapan, punya salon muslimah. Dia mengatakan, Ustadz saya minta dicarikan suami dan belum dapat, siapa tahu nanti ada yang tertarik daftar ke saya. Beliau mengatakan saya sudah mapan, anak saya yang satu sudah kerja di Trans TV atau Trans 7 gitu, yang kedua sudah SMA, Ustadz saya sudah punya usaha salon, sudah punya pelanggan tetap, saya sudah secara uang itu tidak butuh apa-apa. Tapi sejak Ustadz mengatakan bahwa kita hidup bukan hanya untuk bersenang-senang gitu ya, untuk beribadah juga, dan ketika tua itu kita sendirian, anak kita tetap akan pergi mengikuti suaminya atau dia membawa pergi istrinya. Dia nggak mungkin menemani saya 24 jam. Dan nanti kalau pada saat saya sakit, saya capek, saya lelah, saya butuh teman sharing-sharing, saya nggak ada pasangan, saya takut gila sendiri. Itu. Yang keempat kemarin baru saya pulang dari Gerabak, Magelang. Saya terangkan seperti ini, di tengah jalan ada seorang mbak-mbak yang SMS saya juga belum punya suami, nanti siapa tahu ada, umurnya 31 tahun. Mengatakan, Ustadz saya 31 tahun sudah punya pekerjaan mapan, saya pikir saya nggak butuh suami. Saya sudah punya penghasilan sendiri, saya bebas mengatur hidup saya sendiri. Tapi sejak mendengarkan Ustadz tadi saya menjadi ketakutan. Tuwo ngatang-ngatang reneng kancane.
Banyak Pak, orang mati ketahuan 2-3 hari setelah mati itu banyak, karena nggak ada teman di rumah itu. Siapa duda di sini yang pengen nikah kalau begitu? Jadi seandainya pun kamu tidak punya hasrat seksual, bukan berarti kamu tidak menikah. Tujuannya lain, berbagi peran. Aku bengi arep tangi ya gugan, aku kerokan ya aku masuk angin. Aku sak arep lunga ya siapno baju. Nggih Mas, ning ampun lali oleh-oleh lho, wong kula nyetikaken jenengan. Ngono to. Dum-duman gitu loh. Nah, nikah itu untuk membagi peran. Jadi apa yang menjadi kewajiban suami sebagai laki-laki jelas, apa yang menjadi kewajiban istri sebagai perempuan sebagai istri jelas, dan itu saling melengkapi sebenarnya. Itu yang keempat. Yang kelima, litarbiyatin nafas atau untuk proses pendewasaan. Sopo kondo nikah kuwi gampang Mas, boten. Sing ngomong nikah kuwi gampang kuwi penganten baru. Penganten baru kuwi apus-apus tanpa sadar. Dia tuh apus-apus tapi nggak sadar. Coba kamu nanya sama pengantin baru, siapa di sini yang nikahnya belum ada 6 bulan? Apapun saya tanyakan kamu tetap nggak akan ngacung orang-orang Tawang Mangunan. Ada yang pengantin baru belum ada 6 bulan sini? Nggak ada. Coba tanya sama orang yang nikahnya belum ada 6 bulan. Piye rasane nikah? Dia jawab opo nikah iku enak sak persen. Lah sing 90% enak banget ngerti ra kowe gitu loh. Ra mikir duit, Pak. Ra mikir tilik omah, Pak, gitu loh. Orang nikah itu amplopnya masih banyak belum dibuka. Ora mikir barang-barang kadone cek gede-gede. Ora mikir pulang mudik setahun sekali. Wong habis nikah itu ada perempuan tua datang golek ngantene endi niki mbah enten apa kenalke kula niki elek-elek nggih mbok dene. Semua begitu. Ujiannya orang nikah itu cuma istrinya haid atau sakit gitu loh. Tapi kalau sehat walafiat nggak ada masalah, itu nggak ada buruknya orang nikah. Karena pada saat dia menikah itu ada hormon namanya hormon oksitosin, itu akan diproduksi lebih banyak. Nah, itu akan membuat kita tidak bisa menemukan kekurangan pasangan kita karena hormon ini berasal dari amigdala, otak yang tidak berpikir, bukan dari korteks. Korteks itu yang berpikir. Maka pengantin baru nek takoni bojomu piye to? Ndek men jaman aku ndek men koncone SMA ndek men ngekos nang Solo karo aku ra iso masak. Masak mie instan salah kok. Piye saiki dadi bojomu? Ora apa-apa no ndek bojo ra iso masak kan wanita modern ku nek kabeh wong masak mesake warung makan ra nek sing tuku. Nganten anyar Pak muni ngono. Sing 15 tahun bojone ra iso masak, iso gur tudang-tuding restoran. Tudingamu itu loh merampas dompetku gitu loh. Betul. Tapi coba 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Ternyata di sini katakan mujahadatun nafsi wa riyadatuha bi riayati wal walayati wal qiyami bi huquqil ahli wa sabri ala akhlaqihinna wa ihtimalil adza minhunna wa sa'yi fi islahihinna wa isyadihinna ila tariqid din wal ijtihad fi kasbil halal li ajlihinna wal qiyam bi tarbiyatihi li auladihi. Nikah itu adalah proses pendewasaan, proses pembelajaran, proses sekolah. Karena dalam pernikahan itu nanti ada banyak hal yang harus kita selesaikan. Melindungi dan mengayomi keluarga, menunaikan hak-hak mereka, sabar menghadapi akhlak istri. Akhlak istri kudu sabar. Karena khuliqat min dilai a'waj, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, yang paling bengkok itu yang paling atas. Maksudnya perempuan itu makhluk sensitif, nek punya masalah nggak bisa menahan diri, pengennya ngomong. Jadi nanti bapak-bapak itu harus punya waktu barang setengah jam atau 1 jam, entah nanti pas makan malam atau sebelum tidur, ojo langsung ngorok. Ngomong setengah jam takono karo bojomu masalahmu sedina iki apa critakno. Perempuan itu begitu, memang dia sensitif, dia memang tidak bisa menyimpan masalah lama-lama. Nek laki-laki itu tidak bisa menceritakan masalahnya. Kalau laki-laki itu punya masalah itu pengennya membuktikan aku bisa menyelesaikan masalah ini. Nek perempuan pengennya semua orang tahu saya sedang masalah gitu loh.
Nah, laki cerita kemana-mana kayak perempuan berarti. Memang begitu. Nah, menghadapi seperti ini itu ya butuh sabar toh. Rasulullah itu ya kadang-kadang ketawa-ketawa aja ketika Hafsah datang bawa makanan, Aisyah di situ cemburu ditumplak. Rasul juga nggak marah-marah. Kowe iki wis jerbaban cadaran, imanmu nang ndi ngono sedulur mbok tumplak. Rasul cuma senyum, ibumu cemburu. Rampung. Wong nang istri Rasul juga perempuan dari tulang rusuk yang bengkok kok. Ada saatnya kita tidak perlu mempertentangkan antara perilaku istri dengan kualitas iman. Berarti istrimu yang pakai cadar-cadar, pakai tudung-tudung besar itu, kok ya sok nangis nek telung dino rambok sopo aro. Nek sesasi rambok kapak-kapak ya kademen barang gitu loh. Bukan berarti dia tidak punya masalah, punya. Nah, bersabar atas itu tuh juga berat. Kemudian memberikan petunjuk kepada mereka agar menuju jalan agama, mencari yang halal, mendidik anak-anak, ini semuanya berat. Nah, di situ kalau kita jalani 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun setelah menikah itu mestinya kita jadi pribadi yang lebih dewasa, lebih baik. Tapi ada juga orang-orang nek eneng masalah ngomah malah lungo. Neng gandeng ngarep nyang dugem dunia gemblung randedit. Akhirnya ada moronya pengajian, Ustadz sing ramudeng, kowe dek sregep mento pengajian jam 3 jam 1 wis teko. Padahal istrinya ngomah bingung-bingung, kuwi mboten mutu niku wong lenang pendapat karo sing wetok mesti lunga. Mungkin balik nek kula pun turu saat bar subuh lunga meleh. Niku jane apa ora iso ngadepi masalah, mula lunga terus. Randedit moro nyang pengajian. Dadi dengan ngarani niku aktif pengajian, mboten niku aktif meninggalkan masalah keluarga. Saya menemukan seperti itu masalahnya. Di sini nggak tahu. Ngati-hati. Ya mbok niku jenengan sing aku gitu loh. Nek kula mboten ngarani. Napa niku jenengan dhewe nggih kula mboten ngerti ngono lho. Nah, salahmu kowe. Nah gitu. Jadi memang begitulah masalah keluarga itu, Pak. Mestinya keluarga itu kalau dikelola dengan baik itu tempat munculnya calon-calon pemimpin, karena mereka terbiasa menghadapi masalah. Sing masing ngalah karo adine, sing adine ngalah karo mase, kemudian bapak ngalah karo ibune, ibune ngalah karo bapake, ana sing ra penak sithik istilah digagas, ana sing luwih penting, yang rekoso nyambut gawe tetep mulih nggawa sing halal. Itu berat semua, tapi itulah pendidikan kita di dalam kehidupan real ini. Nek ora wani ngono ya rasa nikah. Tapi sekali lagi, tanpa nikah kamu juga akan kesulitan menjalani hidup yang normal. Sehingga Ibnu Mas'ud itu mengatakan, seandainya umurku tinggal 10 hari, laulam yakun min ajal ila asratu ayam, seandainya umurku tinggal 10 hari, wali amutu fi akhiriha, dan aku mati pada hari ke-10-nya, la tazabastu makhafatanil fitnah, aku tetap akan menikah karena takut fitnah. Itu zaman dhisik lho, rongan yang internet, rongan yang YouTube, rongan yang TV, rongan yang film, itu saja Mas mengatakan aku nek umurku gur kari 9 dino, wong 10 dino terakhir mati, itu aku tetap harus nikah kok, soalnya ijenan kuwi fitnah gede, apalagi zaman sekarang. Nah, kalau sudah tahu tujuan-tujuan pernikahan seperti ini, panjenengan nanti lebih mudah cari istri. Siapa yang saya cari sebagai istri? Bukan setiap perempuan, tidak semua perempuan itu sama. Yang kita nikahi adalah kalau saya menikahi dia, tujuan-tujuan ini bisa tercapai. Demikian juga kalau perempuan dilamar laki-laki, siapa yang lamaran saya terima, yang kira-kira kalau saya hidup bersama dia, dia mengarahkan saya untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Gitu loh, duwe anak soleh. Nek wis nikah rasa mikir liyane, matamu kamu tundukkan, kemalammu kamu salurkan secara hormat. Kemudian yang ketiga mendapatkan ketentraman batin. Yang keempat perannya jelas, mana yang peran suami, mana peran istri, mana peran ayah, mana peran ibu. Kemudian yang kelima adalah mendidik kita agar menjadi lebih dewasa dalam proses-proses menghadapi semua masalah yang muncul itu. Nah coba takokno. Mungkin bapak-bapak itu karo anyel-anyel ngomong, niku lak lagi saiki Ustaz wong kula wis kebacot putune 9, misalnya gitu loh. Ya enggak apa-apa, ini tambahan ilmu saja. Tapi kadang-kadang zaman dulu itu enggak pakai training kayak gini tuh malah wis cetha gitu loh. Wis cetha dalam artian masakan-masakan tradisional itu kadang-kadang konsep keluarganya juga sudah islami malahan. Istri itu zaman dulu jarang yang meninggalkan suaminya. Pokoknya nek wong wedok ya manut wong lenang, itu kadang-kadang orang-orang kampungmu bisa ngomong begitu. Selenang yang ngono, nek selenang nek wis nikah ya tanggung jawab. Itu ya kadang-kadang ora lulus SD iso ngomong gitu, Pak.
Zaman dulu memang konsep keluarganya begitu. Kalau sekarang kan sudah terpengaruh oleh sekian banyak pemikiran, sehingga akhirnya banyak orang menikah tidak punya tujuan yang jelas. Padahal menemukan tujuan itu penting. Kalau nanti dalam hidup ini mengalami hal yang tidak enak dan sulit, kita lebih sabar karena kita tahu sejak awal saya sadar memilih ini. Saya ketika mengiyakan untuk mengisi pengajian di sini, saya katakan tadi saya keluar rumah itu jam 4 pagi. Tadi ini yang keempat saya isi. Saya sudah sejak awal mengatakan iya, saya dibel, saya katakan iya. Itu maknanya saya nanti sehari ini belum mandi, jadi gatel asline. Maknanya saya nanti pulang ke rumah sudah mungkin jam 8 atau jam 9 malam. Tapi nggak apa-apa, itu resiko saya memilih ini kan gitu loh. Nggak bisa saya sudah mengiyakan tekan ngomong, goro-goro yang tahu mangu nanti kau pengen. Lah kan ya wis ngerti nek sak durunge nyata mangu engko boleh pengen wong buare kok kene maghrib. Goro-goro nikah karo kowe aku kudu nyambut gawe. Lah kan ya kabeh wong ngerti nek kowe wong lenang kecuali kowe banci apa piye? Itu nek kowe ngerti kowe lenang, kowe sadar apa ora, dan dalam Islam memang mencari uang itu tugasnya wong lenang. Titik. Kowe guru-guru nikah karo kowe aku ndak ngopeni anakmu. Lho kowe lak wong wedon to. Ya anak-anakmu kowe ya ibune to tetep kudu didik. Jangan sampai muncul kata-kata itu. Seberat-beratnya persoalan kita hadapi itu lebih enak kalau kita sejak awal sudah sadar. Nah, tadi dikatakan mungkin ada sesi tanya jawabnya. Saya persilahkan mungkin ada yang mau nanya-nanya tentang apa yang saya sampaikan. Ini masih berkaitan dengan masalah keluarga yang saya yakin menikahnya sudah banyak melakukan, tetapi memahami ilmunya itu tidak banyak. 26 tahun menikah, 7 orang anak, 2 cucu pun akan bercerai. Saya tidak perlu sebutkan itu orang mana, soalnya keluhnya gampang gitu loh. Nek tak sebut ke sekitar Tawangmangu, langsung gampang. Ustadz yang anak itu sopo kan langsung ngono. Neng ngercaya itu bukan Tawangmangu, gitu. Jauh dari sini. Siapa yang mau nanya? Nggak nanya juga nggak apa-apa. Ini masalah keluarga. Takutnya malah tidak bisa menjaga kata-kata, kesannya jadi membongkar aib. Mestinya kalau gini, tapi handphone saya ketinggalan di atas. Saya biasanya nyebutkan nomor handphone saya, jadi langsung SMS. Tadi saya tidak perlu baca namanya. Karena nomornya juga belum saya simpan, mesti tidak muncul namanya. Dia sekedar nanya tok, apa pertanyaannya saya jawab, itu malah lebih fokus ke pertanyaan. Kecuali dia dalam kurung memenangkan diri umu ayas lah, lagi konangan gitu loh. Tapi kalau tidak. Tapi ini tadi ketinggalan di atas. Kalau mau nanya saja, kalau tidak saya akhir sampai di sini. Terus terang saya capek juga, wong ini yang keempat kalinya saya isi gitu. Monggo. Waalaikumsalam. Pertanyaan gini, dari penjelasan itu kan bahwasanya ukuran standar luar yang seseorang mungkin dari fisiknya atau pakaian yang sudah sari itu bisa menjadi jaminan tentang baiknya pribadi seseorang. Ya. Nah, jadi untuk kita yang masih bujang ini, Kawan tuh masih bujang. Ngaku. Tadi kenapa nggak ngacung juga? Saya tanya berkali-kali. untuk berhadapan pada seseorang yang tertuju yang belum pernah kita temui, apalagi kalau anak antren atau nikah dan memutuskan dalam penampilan. Nah, untuk melihat kebajikannya sendiri itu gimana? Contoh dari khusus atau pertanyaan? Iya. Saya menikah dan tidak pakai pacaran, dan sudah memasuki tahun ke-20 dan tidak ada masalah. Jadi saya bagi-bagi pengalaman saya saja ya. Yang pertama, luruskan niatmu bahwa nikah itu dalam rangka menjaga kehormatan diri. Sebagaimana tadi Rasulullah mengatakan bahwa ada 3 kelompok yang pasti akan ditolong Allah. Salah satunya adalah an-nakihul ladzi afaf, orang yang menikah dengan niat untuk menjaga kehormatan diri. Niatnya itu dulu. Bersihkan hatimu bahwa kamu mau menikah itu betul-betul untuk mendapatkan itu. Yang kedua, perbaikilah dirimu sendiri. Lho, ora nyambung toh? Kenapa mau nyari istri kok malah perbaiki diri? Karena jelas at-thayyibun la thayyiba. Al-khabithun al-khabithat. Laki-laki yang baik itu nanti dapatnya perempuan yang baik. Laki-laki yang jelek dapatnya perempuan yang jelek. Dan ini sunatullah. Rasa dadak ngarani, Ustaz, golekno sing ngene. Akhirnya entuke ya sing meh padha gitu loh, Mas. Memang sudah sunatullahnya begitu. Jadi kalau kamu takut terjebak oleh informasi yang salah, sekarang fokus pada
niat yang benar tentang nikah itu untuk menjaga kehormatan diri. Yang kedua, jenengan memang memperbaiki diri sendiri, karena kan berlaku sunatullah. Kalau saya baik, insya Allah saya dapat baik. Kalau saya baik loh, pasti Allah akan mempertemukan saya dengan orang baik. Kalaupun tidak baik, mungkin dia punya potensi baik. Saya sekarang berkewajiban untuk merubah dia menjadi lebih baik. Tapi dia punya potensi baik jelas. Gitu. Yang ketiga, jenengan tinggal mencari wasilah yang mengerti tentang pernikahan. Karena banyak wasilah itu cuma mengerti jenengan laki-laki sana perempuan dan sama-sama belum menikah. Ngertinya cuma itu tok. Nah kalau dia mengerti tentang pernikahan, nikah itu bukan untuk 1 hari 2 hari, tapi seumur hidup. Karena itu maka kamu harus mencari wasilah yang tahu keinginan kamu. Saya tuh menikah mau begini, begini, begini. Sehingga dia bisa memberikan pilihan-pilihan yang bertanggung jawab. Pilihan-pilihan bertanggung jawab itu kalau menurut saya adalah yang sekufu. Karena sekufu itu membuat kita lebih nyaman berkomunikasi. Kemarin 2 atau 3 minggu yang lalu, saya di SMS ketika ngisi di radio RDS itu di SMS begini, Ustadz, awal-awal nikah saya menikah dengan perempuan yang cuma lulusan SD, saya sarjana, nggak ada masalah awal-awal nikah. Tapi sekarang saya tuh bingung karena setiap saya jawab ngomong, istri saya tuh nggak nyambung. Ketika diajak ngomong tuh nyambung. Ki masalah bisnis sih carane golek margin gede, bojone ngomong, "Lah pripun dipijetin apa pripun?" Ora nyambung blas no. Mau kita bicara soal cash flow perusahaan, ada yang ngomongnya dipejetin apa mboten ya ora nyambung. Lah dia mikirnya memang gatuknya di situ. Lah waktu saya ngomong juga bahwa makanya hati-hati aja gur sekedar aja to ganteng, termasuk nyambung apa ora pas ngomong ki penting. Ditakoni ra tau gathuk-gathuk ya nganyelke tenan Mas gitu loh. Nah itulah. Terus kemudian yang ketiga, kalau Anda memang membutuhkan data-data pilihan, Anda bisa menempuh dengan cara mengirim mata-mata. Orang yang kenal Anda dan kenal dia. Saya ketika menikah dengan orang Temanggung itu, saya mengirimkan adik perempuan saya. Kowe moro nyang pondok Ngruki, golek ustazah jenenge iki. Lah ngopo Mas? Kuwi calon Mbak Yumu. Betul. Begitu adik saya pulang tak takoni piye? Ya begitulah. Waktu itu saya nggak perlu saya ceritakan di sini. Ya intinya, oke saya maju. Dan saya merasa tidak ada masalah. Terakhir Anda toh masih sholat istikharah bisa kok. Kalau betul-betul ragu gitu loh. Itu jauh lebih baik daripada pacaran, daripada diributi keraguan-raguan. Kenapa orang-orang itu ragu? Kok soalnya dia elek ning ngarep-arep sing apik. Maka dia takut diberi yang salah. Padahal itu tetap akan terjadi sunatullah itu. Nek pancen elek ya tetep elek. Gitu. Oke ya. Secara umum seperti itu. Bujang. Kapan Anda akan mengganti posisi gitu loh. Assalamualaikum, Ana punya anak laki-laki umur 21 tahun, masih kuliah tapi dah pengen nikah. Tapi dia juga tidak punya pacar. Gimana solusinya? Solusinya ya dicarikan perempuan umurnya yang sebaya kalau bisa. Termasuk sekufu itu nek bisa umurnya sebaya. Karena ternyata kemarin saya menemukan riwayat bahwa Fatimah itu ternyata pernah dilamar Abu Bakar. Tapi Rasulullah menolak. Umar juga melamar Fatimah dan Rasulullah menolak. Beliau mengatakan innaha saghiratun, dia masih kecil. Jadi tidak semua laki-laki yang menikah dengan perempuan selisih umurnya jauh itu bisa mengelola dengan baik. Rasul sendiri kan Aisyah ya masih kecil kan gitu loh. Tapi Rasul kan diberi kemampuan Allah untuk mengelola istri yang masih kecil itu sehingga malah bisa potensi keilmuannya betul-betul menonjol. Tapi tidak semua seperti itu. Maka ketika dilamar Abu Bakar sama Umar itu Rasul mengatakan iya saghiratun, dia masih kecil. Faqatabaha Aliyun fanakaha minhu. Setelah itu kemudian Ali datang melamar dan Rasulullah kemudian menikahkan Fatimah dengan Ali. Beberapa ulama ketika mengomentari riwayat ini mengatakan ini semacam anjuran kalau bisa mencari istri atau suami itu yang sekufu, selevel, seumuran. Bidone aja oke-oke banget gitu loh. Ya. Jadi ketika Abu Bakar atau Umar lamanya ditolak itu bukan menolak imannya. Menolaknya karena memang ini nek karo Ali tetap luwih patut karo Ali gitu loh. Nah yang kalau datang laki-laki yang baik agamanya dan akhlaknya kamu tolak terjadi fitnah itu kalau menolak laki-laki agamanya baik untuk mencari orang laki-laki yang agamanya tidak baik. Tapi kalau kamu menolak laki-laki yang baik agamanya untuk mencari laki-laki yang lain yang baik agamanya juga tapi lebih nyambung ngomong, ora apa-apa. Sama
Suatu ketika Umar bin Khattab juga pernah melamar Ummu Kulsum, adiknya adiknya Aisyah. Tapi kemudian sama Aisyah ditolak, kemudian diarahkan untuk melamar Ummu Kulsum, anaknya Ali bin Abi Thalib. Nggak masalah sebenarnya. Jadi ketika seorang ikhwan melamar kemudian maaf ya, kemungkinan kita tidak cocok, itu aja tersinggung gitu loh. Itu bukan menolak imanmu, itu menolak kepribadianmu karena tidak ketemu. Ya. Coba selera humor saja itu kalau nggak podo itu mari nyikso mas. Selera humor, sense of humor itu kalau nggak podo itu nyikso. Ada ikhwan rodok putih, rodok guran, ora putih banget jane, rodok putih. Istrinya rodok ireng. Mereka menikah, anak pertama ireng pak, anak pertama ireng. Teman-temannya datang nengok sama ikhwan kita itu anaknya dikeluarkan. Rupanya jebles karo bapak, rupanya ini kulitnya ini versi putih, ini versi ireng ngono lho. Nah, itulah konco-konco ikhwan kan nek ngomentari ya sok-sok ora terkontrol gitu loh. Ngomentari lho kok anakmu ireng, wong kowe putih. Ikhwan kita itu jawab, jane karepe Gojek. Ya iki berarti kan bagian ibune wong rupane padha aku toh. Jadi sing bagian ibune ngon irenge kuwi gitu loh, liyane cek padha aku gitu loh. Itu Gojek ketawa bareng. Tekan buri itu bojone nangis megap-megap loh pak. Wis selera humor iki ra padha iso mare masalah. Mulane Gojek ya nyawang-nyawang. Jangan Gojek bojone bunuh diri ya coba gitu loh. Karena salah selera humor itu. Sampai kemarin saya baca artikel selera ngetokke duit itu kudu padha, sing boros ketemu boros kuwi HP. Karena ketika yang satu boros, yang satu hemat itu kadang-kadang malah bertengkar terus. Titik wae to nang mie ayam liwat masa ora mbok keki gitu loh. Nanti yang perempuannya ojo pokoknya nanti kita beli mie ayam uangnya habis. Suaminya kok itu pancen istri pengertian dulu aku nganti menetes air liurku lihat mie ayamnya gitu loh. Tapi nek sing lenang yo untuk kowe nang mie ayam anu yo tuku yo ayo gitu loh. Bar kowe entek wong loro ya ora apa-apa ngentekke wong loro gitu loh, Pak. Itu penelitian di Amerika bahwa selera dalam hal menata keuangan itu yang mirip-mirip itu juga bisa menjamin lebih baik komunikasinya. Wis mbuh, mumet aku malah nanti ya. Jadi carikan, ini gampang saja, carikan calon istri itu. Ini tadi ustadz yang ngurusi ini apa isid. Nah, isid ini niatnya juga membuka kontak jodoh. Coba nanti ditanya. Tadi udah nanya-nanya saya gimana caranya membentuk kontak jodoh masalahnya. Karena di sini katanya banyak yang 30 tahun nggak selera menikah. Itu akan menyulitkan diri sendiri ketika tua. Saya kira ora rumangsa umur 30 nek umurmu swidak ngono lagi krasa banget. Gitu. Menurut Ustadz, faktor paling banyak penyebab perceraian itu apa dan apakah cerai itu kadang menjadi solusi terbaik? Kalau faktor penyebab perceraian sebenarnya satu, ketidakdewasaan masing-masing. Ketika ada masalah nggak dewasa. Tetapi penyebabnya banyak pak. Mungkin karena secara fisik istrinya dan suaminya berubah. Zaman nganten anyar, ayu, saiki pertumbuhannya ke samping bukan ke atas. Nah, ayu melebar gitu ya, akhirnya tidak enak dilihat. Kayak bal ceduk misalnya gitu ya. Nah, tapi ada juga karena paling besar adalah karena ekonomi. Jadi ikhwan-ikhwan ngaji males nyambut gawe, itu banyak. Nah di Tawangmangu mungkin nggak banyak karena sini masih lahannya masih luas ya. Lalu di Solo itu banyak orang ngaji tapi ora pati peduli masalah ekonomi rumah tangga. Nyambut gawe tinggal pengajian. Padahal mangane tetap beras dan kudu tuku. Orang yang dongo pasir didongani langsung jadi beras ora eneng. Kuwi nggon film Sunan Kalijaga dan Siti Jenar itu ada pak. Gitu. Lah terus kemudian kurangnya komunikasi, raisoh ngomong apa yang dia inginkan, dia rasakan tidak bisa dibicarakan dengan pasangannya, itu juga bisa menjadi penyebab perceraian. Tapi termasuk rating tinggi adalah masalah perselingkuhan. Selain ekonomi, masalah perselingkuhan. Itu nek wong umum. Nek wong pengajian ranking tertingginya adalah karena masalah ekonomi. Terus, apakah perceraian itu kadang-kadang menjadi solusi terbaik? Iya. Karena saya tadi sampaikan di mobil, saya katakan bahwa nikah versi Islam kalau versi Kristen itu sangat jauh berbeda. Nek versi Kristen itu apa yang disatukan Tuhan jangan dipisahkan manusia.
Jadi kalau orang Kristen sudah menikah itu sebisa mungkin jangan pernah bercerai. Meskipun mereka harus berpura-pura, meskipun mereka harus sakit, mereka harus menderita karena pasangannya tidak seperti yang diharapkan. Saya kemarin ketemu sama Bu Dewi Purnamawati yang mantan biarawati itu cerita, beliau punya kenalan banyak sekali orang-orang Kristen yang tetap menjadi suami istri tapi masing-masing punya selingkuhan. Kenapa? Karena tidak mau bercerai. Sementara kalau dalam Islam nikah itu tujuannya jelas, litaskunu ilaiha. Agar kamu setelah itu mendapatkan ketentraman, agar setelah menikah itu amal solehmu tambah banyak, ketakwaanmu tambah banyak. Nah kalau kira-kira kita nikah ternyata nggak tambah soleh, nggak tambah takwa, nggak tambah tentram, ya buat apa diteruskan? Apalagi kalau ternyata pasangan kita melakukan perbuatan maksiat. Nikah bukan berarti meridhoi maksiat. Suami Anda ternyata tidak sholat, suami Anda ternyata berselingkuh, suami Anda mabuk-mabukan, atas nama apa tidak bercerai? Maka kemarin waktu saya ngisi di Mataram, di Lombok, saya ditanya, Ustadz, saya punya teman perempuan, suaminya tiap malam selalu selingkuh dan pulang dalam keadaan mabuk. Di kemejanya itu selalu ada lipstik atau parfum perempuan lain. Kemudian teman saya itu mengatakan, ya tidak apa-apalah, ini ujian hidup saya, mudah-mudahan saya bersabar menghadapi ini. Bagaimana menurut Ustadz? Saya katakan ini bukan sabar, ini bodoh. Apa bedanya perempuan sabar karo perempuan bodoh? Podo-podo sengsorone. Bedanya cuma sabar itu dia tidak senang dengan suaminya, tapi suaminya tidak melanggar syariat. Nanti mbak pengennya suaminya yang bagus, iki tuh setengah bagus lho. Neng tetap menafkahi, tetap sholat pada saatnya, tetap maca Quran. Dan dia, ya wes lah aku sabar gitu loh. Dia pengen punya anak yang pinter, tapi ternyata sampai sekarang nggak pernah juara kelas. Padahal ibunya dulu juara kelas. Dia ya sudahlah, berarti aku ditakdiri Allah anak seperti ini. Itu namanya sabar. Tapi kalau salah satu pasangan melakukan maksiat, itu bukan sabar, Mas. Karena keimanan itu kalau kamu melihat kemungkaran itu tetap harus kamu singkirkan. Maka pasangan kita kalau melakukan maksiat dan kita tetap mempertahankan pernikahan itu berarti kita bodoh, menghabiskan umur untuk sesuatu tidak jelas. Apakah perceraian kadang-kadang menjadi solusi terbaik? Iya, kadang-kadang, tidak selalu. Karena kita dalam Islam itu nggak apa-apa bercerai. Yang tidak boleh itu kan alasan yang tidak jelas. Ayyuma mra'atin sa'alat zauja min ghairi ba'sin fa haramna 'alaihi raihatul jannah. Perempuan manapun yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Itu kalau tanpa alasan yang jelas. Lah saya minta cerai karena suami saya nggak sholat kok. Saya minta cerai karena suami saya itu mabuk-mabukan tiap hari kok. Saya minta cerai karena suami saya punya selingkuh kok. Ya nggak apa-apa. Itu sangat berbeda ya. Sehingga saya tidak selalu menganjurkan ya rukuno, ya sabaro, ya baleno, enggak. Beberapa malah saya beri motivasi, ya sudah cerai saja daripada terus-teruskan malah saling menyakiti. Ini beda dengan konsep Kristen. Nek Kristen tuh mbok sengsara kaya apa nek iso aja bercerai. Oh jangan, umur kita cuma satu kali, jangan dihabiskan untuk sesuatu yang tidak penting. Bagaimana solusi pada keluarga yang sudah lama tidak dikurani keturunan? Ya monggo bicara berdua, datang ke dokter. Apakah belum punya keturunan itu karena mandul atau karena memang belum dikarunia Allah? Nabi Ibrahim tuh nunggu 80 tahun juga belum dikarunia Allah. Nah kalau ternyata dari dokter itu kesimpulannya dengan sehat, suami sehat, cuma memang belum dikarunia Allah, nek punya duit ya menjalani terapi, ada in vitro, ada bayi tabung macam-macam. Tapi kalau dengan tidak punya uang untuk melakukan itu, ya tawakal saja kepada Allah, banyak-banyak istighfar dan banyak-banyak sedekah. Itu solusi bagi orang yang belum punya anak. Tapi kalau dari dokter itu ternyata salah satunya mandul atau dua-duanya mandul, tinggal ridho atau tidak ridho. Kalau yang mandul adalah si istri, suaminya, kamu sabar enggak tidak punya anak yang mirip dengan kamu sampai kamu mati nanti? Enggak sabar Ustadz, saya tetap pengen punya anak sendiri. Maka pilihannya dia berpoligami tanpa menceraikan istri yang mandul ini. Tapi kalau dia ridho, saya enggak apa-apa Ustadz enggak punya anak, saya sangat cinta pada istri saya, maka pilihannya bisa mengasuh anak yatim. Banyak pilihan. Tapi nanti diselesaikan kasus per kasus gitu loh. Kasus per kasus, tadi jawabannya ora podo. Ya sudah, tak teruskan, sudah cukup waktunya. Ustadz, saya mau tanya, bagaimana bila saya seorang istri tinggal di rumah suami, tapi di rumah suami
mertua juga ada adik kandung suami laki-laki yang sudah remaja atau dewasa. Apalagi adik kandung suami saya tersebut tidak mau ngaji atau awam. Kemudian solusinya bagaimana jika seorang tidak boleh satu rumah dengan adik ipar laki-laki? Ya bikin rumah sendiri. Iya. Jadi nafkah itu jabarannya 4, Pak. Pakaian, makanan, rumah tempat tinggal, dan obat-obatan. Jadi nek jenengan iso bangun rumah, ya ngontrak paling ora. Nah, ini yang perlu difahami juga oleh para suami, perlu difahami oleh suami bahwa kewajiban istri melayani suami itu melayani suaminya saja, bukan melayani keluarga suaminya. Wajibnya istri melayani suami adalah melayani kebutuhan suaminya saja, bukan melayani kebutuhan keluarga suaminya. Kalau kemudian suami meminta istrinya untuk ridho melayani bapaknya, ibunya, adik-adiknya, itu menjadi tatawu'an 'alaiha, menjadi tambahan amal soleh bagi istri itu. Jadi nek jenengan nanti nikah, wani nikah itu wani pisah saka wong tua. Nek jenengan masih harus merawat orang tua, karena jenengan laki-laki, siapa yang paling besar haknya atas laki-laki? Umuhu, ibunya. Dek kowe ngerti dhewe ibuku tua ijen, masa awake dhewe ya arep pindah. Kowe bantu aku ngopeni ibuku ya. Itu istrinya harus ditari, harus mau, harus rela sebagai tambahan amal soleh bagi dia. Tapi nek istrinya gedek, berarti kowe salah milih bojo, gantine sing gelem. Iya, karena memang secara syar'i tidak berkewajiban melayani keluarganya suami. Orang ndak wis nikah malah kon masake adike songo, kon ngedusi sing ngisor dhewe, kon nyuapi mertuanya, enggak boleh kecuali istrinya mau melakukan itu sebagai tambahan amal soleh. Ini harus dijelaskan secara syariat memang seperti itu. Lah kalau ternyata harus tinggal dengan suami, harus ada privasi, ada wilayah-wilayah yang adiknya laki-laki itu tidak boleh masuk. Di situ istrinya boleh melepas kerudung, boleh pakai celana pendek. Karena kalau di rumah terus pakai kerudung lengkap terus itu juga nggak betah. Jadi kalau istri di rumah itu ada adik iparnya laki-laki, itu berarti sama saja seharian pakai kerudung terus. Itu ngerti-ngerti panune pirang-pirang. Karena lembab. Jadi kalau bisa, kalau rumahnya gede disingget, wes iki kita belum bisa ngontrak randedet ya urung iso gawe omah dhewe, iki omahe melu ibu kuning kowe tak kotakke iki rong plong ki nggonamu. Wis gulungku menyang kene ra nang wong ngerti. Harus begitu, harus ada privasi, kalau tidak sangat memberatkan. Oke, nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Kayaknya panitia mau mengadakan acara ini agak rutin, Mbak. Entah berapa bulan sekali nanti untuk memperbanyak materi keluarga. Oke, saya lanjutkan dulu yang ini tadi. Apakah lebih baik saya tinggal di rumah orang tua asli saya? Jangan, karena termasuk hak suami diikuti kemanapun dia pergi, selama tidak mengajak bermaksiat kepada Allah. Tapi suami wajib mencari tempat yang aman untuk tempat tinggal bagi keluarganya. Jadi ketika suami itu mengajak ke Kalimantan, mengajak ke Sumatera, suami berwajiban mencari tempat yang aman untuk akidah dan ibadah istrinya, dan istri wajib mengikuti selama ada jaminan itu. Ya, karena tidak boleh taat kepada suami kalau bermaksiat kepada Allah. Kok oke mendadian? Jamnya kadang-kadang sudah habis, masih? Sudah selesai nggih? Nggih. Ini pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab, saya simpen dulu ya. Nanti saya jawab pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Karena tadi panitia sudah memastikan entah berapa bulan lagi kita akan melanjutkan materi ini. Ini saya simpan saja karena saya terus-teruskan nanti nggak bagus, karena memang perjanjian kita cuma sampai jam 5:15 atau menjelang setengah 6. Oke, seperti itu. Kalau nanti kurang paham bisa mengikuti acara di Radio RDS 101,4 setiap Jumat jam 9 sampai jam 11. 101,4 jam 9 sampai jam 11. Nek pakai handphone lebih mudah, langsung masukkan angka 101,4 mesti golek dhewe. Nek radio manual kayak sok-sok kepleset-pleset. Soalnya apa, selisihnya sedikit-dikit gitu loh sekarang ini. Terus samping-sampingnya sok malah radio Kristen sekarang ini. Begitu sementara yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang berkenan saya minta maaf. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini memudahkan jalan kita untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Seperti itu, lebih kurangnya saya minta maaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.